Personal Vlog Bahasa Indonesia Oktober 17, 2024. Hari ini saya mau membahas tentang yang banyak ditanyakan sama teman saya. Kenapa kita dianjurkan untuk tidak makan babi? Dan untuk agama itu kayak keharusan ya. Jadi untuk Islam itu haram kalau makan babi. Yahudi juga nggak boleh karena juga nggak kosher ya. Terus sebagian Kristen juga nggak boleh. Terus juga kalau di sekte-sekte Buddha yang lain kayak Maitreya tuh malah nggak boleh makan sama sekali daging gitu kan ya. Nah itu ada yang tahu nggak kenapa? Karena selama ini kan cuma karena tahu kalau itu diharamkan ya nggak boleh dimakan kayak gini, soalnya alasannya katanya babi itu binatang paling kotor, dan karena yang memakan nya dia sendiri, pipisnya dia sendiri gitu kan, semuanya dimakan. Tapi kan banyak banget lah binatang lain yang juga kayak gitu ya, kayak misalnya kelinci, tikus. Mungkin orang jarang makan tikus, tapi kalau kelinci banyak yang makan kelinci, itu kan mereka makan tainya sendiri juga. Terus bilangnya oh ya itu karena mereka kan herbivora jadi nggak apa-apa makan tainya sendiri. Sedangkan banyak hewan lain gitu ya, kayak misalnya kura-kura juga makan tainya sendiri, juga makan tainya binatang lain gitu. Jadi ya nggak apa namanya ya, nggak relevan gitu untuk alasan kayak gitu, karena orang mungkin udah nggak banyak nanya karena oh itu udah peraturan dari Tuhan, dari apa Tuhannya mereka, jadi ya nggak makan gitu. Udah pokoknya nurut aja gitu. Tapi sebenarnya kenapa kok babi ini kayak apa ya, maksudnya keberadaan babi ini memang aneh banget. Karena apa? Kalau misalnya zaman dulu ya kan, itu babi kayak fungsinya apa? Fungsinya nggak ada kalau selain jadi ternak. Karena babi, maksudnya kalau babi yang putih ini ya, babi ternak itu nggak bisa survive di apa namanya, di alam liar gitu ya. Yang bisa itu boar itu kayak babi hutan. Nah itu pun juga babi hutan nggak bisa sampai umur panjang gitu, karena mereka saking makan tanah kotor gitu, jadi banyak yang masuk di sela-sela gigi gitu, infeksi semua rata-rata kayak gitu. Jadi harus ada apa namanya, dan juga mereka apa namanya, maksudnya masa hidupnya juga nggak panjang gitu. Nah kalau yang sekarang itu apa, selain dikonsumsi, babi kan selama ini cuma terkenal untuk dikonsumsi anunya kan, jasadnya ya. Nah tapi terus habis gitu kan ada yang diambil plasentanya ya, pokoknya semua gini. Terus yang terakhir yang di zaman modern kan untuk transplant atau cangkok organ tubuh untuk manusia, sekarang ada yang bisa cangkok jantung, cangkok ini itu, pokoknya organnya dari babi untuk dicangkokkan ke tubuh manusia dan bisa survive. Nah ini katanya kan soalnya DNA-nya sama. Loh berarti kok bisa DNA-nya babi sama manusia sama? Nah ini karena ini kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, ini cuma untuk sekedar pengetahuan doang ya, karena kan banyak banget sejarah yang ditutupin, yang diganti gitu. Tapi sebenarnya babi ini konon katanya itu adalah campuran atau hibrida dari manusia dan Nephilim, atau maksudnya Nephilim manusia sama boar itu babi hutan gitu. Jadi jadilah babi ternak ini gitu. Pokoknya hibrida lah ya, bukan asli DNA yang dari babi terus tumbuh kayak gitu dari konon, enggak. Kayak misalnya zaman dulu dari, kalau kalian lihat dari Sio ya, Sio 12 Sio itu kan katanya semuanya ada kecuali naga. Terus kucing kan nggak ada ya kan. Nah itu babinya sebenarnya bukan babi putih ternak, memang sekarang gambarnya kayak gitu supaya mungkin lebih gimana, mungkin lebih lucu gimana, tapi sebenarnya itu babi liar, boar ya, karena ada apa namanya, ada siungnya gitu. Terus kucing, kenapa kucing nggak ada? Karena memang kucing juga binatang hibrida dari ular ya kan, sama sesuatu yang lain. Jadi makanya matanya tuh slit gitu ya. Slit tuh kayak ada 3 lapis kelopak mata, terus ada garis gitu juga kalau bisa menyesuaikan menurut cahaya, kayak persis kayak reptil gitu ya. Nah terus abis gitu kembali lagi ke babi. Kenapa semuanya babi di semua apa namanya budaya ya? Kalau misalnya yang di legenda Cina itu kan si Panglima Tianfang ya, itu kan dia dihukum karena dia waktu jadi panglima dewa itu dia mesum, suka ganggu dayang-dayang di kayangan itu. Terus akhirnya nggak salah, terus dia dihukum untuk lahir seribu kelahiran, menderita karena cinta gitu kan ya. Terus dia lahiran dengan muka babi gitu, dengan jadi babi, soalnya saking jeleknya, saking joroknya. Pokoknya diutus jadi kayak itu salah satunya apa namanya, bentuk hibrida juga itu dari antara apa, kawinan manusia sama dewa, tapi dewa mungkin kayak dewa kelas rendah atau siluman gitu ya, atau Nephilim atau ya bangsanya raksasa lah ya gitu. Terus sama ini binatang yang penghuni bumi, asli dari bumi. Nah, itu ini babi liar gitu. Terus habis gitu kayak misalnya di legenda Indo itu babi ngepet gitu kan. Kenapa kok babi? Karena yang nggak bisa malu, bukan karena itu, karena memang babi itu kayak wakilnya dari binatang jadi-jadian lah gitu ya. Terus di lainnya, di budaya lain di barat kan juga ada babi itu. Terus habis gitu
Sebenarnya banyak. Jadi saya nggak ingat apa aja. Tapi kalau misalnya dari tahu dari cerita-cerita gitu itu banyak ya. Misalnya apa yang like big fairy tale gitu juga banyak. Nah, tapi untuk sekarang kalau misalnya kalian search di Google ya, kalau kalian human hybrid pig gitu, itu keluar semua. Itu kan ada studi gini, memang kita bikin manusia hibrida babi. Nah, gitu untuk alasan transplantasi segala macam gini. Nah, itu sebenarnya sekarang sih kayak normal ya, padahal dulu gini. Nah, itu yang saya bilang ya, ini semua bakalan dinormalisasi semua kayak masa-masa gini. Ini semuanya legenda, itu sebenarnya nyata. Cuman karena ya orang ya cuman katanya itu cuma cerita, nggak perlu tentu benar. Tapi cerita itu kan juga karena ada cerita ide kan juga karena ada kenyataan gitu loh. Nah, terus gimana kalau misalnya kalian makan babi dan apa akibatnya? Kayak seperti saya, ya. Saya makan babi memang dari kecil, ya kan. Saya dulu doyan babi, gini, sate babi baikut sayur asin gitu ya. Terus apa-apa aja pokoknya makanan babi lah ya. Nah, terus saya sekarang kan sebisa mungkin saya nggak makan babi sama sekali. Dan kenapa? Bukan karena agama, bukan karena ini, tapi untuk kesehatan gitu. Saya menyadari memang babi ini banyak parasitnya gitu. Saya pernah waktu saya tinggal di Kolombia, di daerah Amazon sana, di Kolombia Selatan, itu kan hutan Amazon. Itu saya tinggal, ada mereka punya babi satu, babi liar. Itu memang jorok banget, bau banget. Dan saya waktu itu ngelihat, ih kayak gini ya babi ya. Maksudnya itu bukan babi ternak ya, mungkin ternak lebih jorok lagi. Ini babi yang tinggal di hutan gitu, memang tinggal sama kita, bisa lari-lari gitu sama kita, mau dielus-elus gitu. Pakai manusia benernya, ngerti omongan kita, persis anjing gitu ya. Nah terus, ih kok jorok banget kayak gini ya. Terus itu ada anjing namanya Kira, itu benci banget sama dia. Jadi memang kayak tengkar terus gitu, lucu. Terus aku, wih pantesan babi tuh kok joroknya kayak gini. Jadi saya tuh jadi jijik gitu pertama ya kan. Jijik karena lihat anunya kayak gitu. Karena kan memang kita kalau melihat hewan ternak ya memang kita jadi nggak kolu makan gitu kan. Nah waktu itu saya nyaksiin sendiri, oh ya ampun gitu kan. Terus habis gitu saya waktu itu saya lagi retreat, lagi kayak penginapan untuk penyembuhan gitu lewat ayahuasca. Nah ayahuasca itu kan muntah ya kan. Kan kita ya pokoknya singkat cerita, kalau kalian tahu ayahuasca yang ngerti gimana efeknya ya. Waktu itu efeknya waktu saya purging, penghancuran ya, detox, lalu saya muntah itu nggak berhenti sampai keluar air dari mata, telinga, hidung, mulut sama lubang bawah gitu semua. Waktu itu saya kan, itu kan nggak kelihatan karena malam ya. Terus waktu itu siang saya itu pengen tahu apa yang saya muntahin gitu loh. Itu kan soalnya di hutan. Aku lihat, itu kayaknya banyak cacingnya loh, kayak parasit gitu. Jadi saya muntahin tuh parasit, dan memang saya melihat dari mata ketiga saya waktu itu di di visionnya tuh banyak kayak demit-demit gitu, parasit mati gitu. Karena kita harus juga fasting juga kan, kayak puasa gitu. Puasa ditambahin ayahuasca, terus jadi parasitnya kita tuh mati, mereka mati, harus keluar. Soalnya kalau enggak kita makanin terus, otomatis mereka masih hidup, masih mengontrol hidup kita gitu. Nah terus habis gitu, saya langsung merasa enak banget gitu. Maksudnya so much jauh lebih enak, lebih bagus. Terus habis gitu muka saya berubah gitu ya. Terus muka saya berubah, saya lebih terang, terus limpatik saya nih kayak udah kempes gitu. Jadi kayak mereka tuh parasitnya mungkin ngeblok atau menghambat kelenjar limpa ini gitu. Makanya kita kayak benjut-benjut gitu mukanya, kayak model-model kayak kalian direndam air gitu ya, atau kayak apa gitu. Tapi terus abis gitu saya mulai jaga makanan ya kan. Saya udah nggak makan babi sama sekali. Saya nggak makan salmon karena salmon juga ada beda parasit gitu. Cuman sejak saya nggak makan babi itu memang merasa ya lebih enak ya. Cuman ya saya kangen sih, memang kan rasanya enak banget karena babi itu kan ya hybrid. Kita kayak kanibal. Technically, secara teknis itu kita kanibal kalau makan babi. Makanya saya selalu mengingatkan diri, kecuali kalau memang ada undangan terus nggak ada makanan lain gitu ya nggak apa-apa lah makan babi gitu. Tapi ya begitu itu langsung saya detox lagi. Saya langsung maksudnya minum anti parasit apa model-model kayak gitu. Sama aja kalau misalnya saya lagi makan sushi atau makan yang mentah-mentah gitu yang cenderung ada parasitnya, ya saya langsung lah pokoknya jaga. Soalnya kalau nggak gitu badan kita nih kayak sluggish itu lemes gitu, terus bahasa Indonesia apa ya, malas bangun, lemes gitu. Terus pikiran kita tuh kita kayak nggak bisa ngontrol gitu, kayak foggy bahasa Indonesia apa ya, pokoknya butek gitu, butek. Jadi karena banyak parasit yang ngontrol ya. Jadi ini memang benar ini secara klinis itu memang daging babi, pork atau lard. Kalau lard nggak ngerti ya, mungkin lard is lebih kurang atau nggak separah dagingnya, karena mereka hidup di dagingnya dan mereka tuh bisa kayak
apa namanya, hibernasi gitu parasitnya. Jadi meskipun apalagi kalau yang makan ini yang bakar, babi bakar yang dari mentah terus langsung dibakar, apalagi babi guling itu kan, soalnya babi guling kan mereka masih ada giginya segala macam, terus kuku apa terus dibakar apa kayak gitu, itu parasitnya pasti masih hidup, pasti masih hidup. Kalau yang misalnya di apa, slow cook, jadi dimasak yang lama banget, yang itu mungkin udah mati gitu ya. Tapi ya artinya ya maksudnya juga percuma makan kayak gitu karena nggak ada nutrisinya gitu kan. Kalau misalnya bikin obat juga nggak mungkin pakai babi kan, obat kan pakai ayam. Ayam tuh juga parisnya ada, cuman beda gitu. Nah, ayam juga makan segala macam kan sebenarnya. Tapi katanya kok nggak haram kan ya. Padahal ayam tuh makan segala macam juga. Kalian tahu sendiri kan kalau lagi makan apa itu makanin anaknya kan langsung semua dimasukin gitu. Itu juga kayak gitu. Itu kehidupan binatang memang kayak gitu. Udah piramidanya kayak gitu. Nah, jadi maksud saya kalau misalnya kalian pemakan babi, pemakan salmon gitu ya, atau pemakan sushi ya harus setidaknya setahun sekali itu parasit cleanse atau pembersihan dari parasit ini. Nggak tahu pakai obat, nggak tahu dari puasa selama 48 jam gitu. Itu yang paling berat sebenarnya. Tapi kalau kalian bisa puasa ya sebenarnya lebih enak itu karena kita ngeriset atau menyetel lagi badan kita, pencernaan kita gitu. Dan yang lain-lain, parasit yang lain itu mati. Itu beneran loh, itu cacing pita tuh tinggal loh di badan kita kalau misalnya makan babi. Terus apalagi kayak orang-orang yang makan babinya yang langsung dibakar gitu, itu udah pasti itu. Sushi udah pasti, salmon udah pasti. Karena saya ngerasain sendiri gitu ya. Jadi ya gitu aja pesan saya. Nanti kalau ada bahas lain lagi, saya pakai bahasa Indonesia lagi. Thank you.